Gadis ini diperkosa beramai-ramai oleh 4 pria. Kemudian pilih tempat yang kosong. Buang dia ke saluran pembuangan. Mereka pikir gadis itu akan mati. Tapi untungnya dia punya nasib baiknya. Ditemukan oleh orang lain. Dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Di ruang pemulihan, dia terbaring di ranjang rumah sakit. Badannya tubuh terluka dari dalam keluar. Beruntung masih hidup. Ibu melihat putrinya terluka parah. Sangat menyakitkan. Menangis sampai tidak memiliki tenaga lagi. Kebencian tidak bisa menggunakan hidupnya untuk mendapatkan kedamaian putrinya. Tapi yang paling menyakitinya, yang penting, diketahui bahwa putri telah dianiaya. Ibu mendengar berita ini. Ini seperti langit runtuh. Suasana hati turun, menangis. Menyesalinya sendiri. Putri harus menderita kemalangan ini. Itu karena, 1 hari yang lalu, dia setuju untuk mengizinkannya menghadiri pesta. Di pesta itu, gadis itu menolak cinta teman sekelasnya. Dia marah dan pergi ke sepupunya, meminta bantuannya. Siapa sangka sepupunya akan datang dengan senang hati. Mendapat kata lain, kontol, dari gadis itu. Sepupu terlalu malu terjadi marah. Gadis yang ingin pulang. Dia baru saja meninggalkan pesta. Belum waktunya bagi ibu untuk mengangkat telepon. Tiba-tiba sepupunya itu bergegas maju. Tutupi mulutnya, memaksanya naik ke mobil. Gadis berjuang untuk melawan. Pada saat ini penjaga juga melihat segalanya. Namun siapa sangka dia tidak mencegah. Dan juga bergabunglah dengan mereka. Gadis di dalam mobil diperkosa. Ini adalah adegan pertama film tersebut. Ibu melihat anaknya belum kembali. Merasa gelisah, pergi ke pesta untuk mencari seorang anaknya. Tapi semua orang menjawab. 2 jam yang lalu gadis itu meninggalkan pesta untuk pulang. Telepon tidak ada yang mengangkat. Seorang ibu memiliki perasaan tidak aman. Dan lapor ke kantor polisi. Polisi India, terkenal karena tidak berguna. Setelah melaporkan, tahukah Anda apa yang mereka katakan? Hari ini adalah hari Valentine. Dia pasti pergi dengan pacarnya. Dia pasti tidak akan memberitahumu. Ibunya selalu berbicara, gadis-gadis dalam bahaya, tapi polisi menyuruhnya tenang. Ibu mencari sepanjang malam, keesokan harinya, ketika dia mendengar kabar tentang putrinya. Jadi putrinya menjadi seperti itu. Tentu saja, tidak bisa memaafkan orang-orang itu. Jadi ibunya pergi ke pengadilan. Polisi segera menangkap 4 penjahat. Dapatkan pemeriksaan rumah sakit, kesaksian gadis itu. Pasti harus menuntut untuk mendapatkan keadilan untuknya. Keluarga sepupu itu adalah keluarga kaya. Pengacara mulai membalikkan keadaan dengan segala cara. Suap pengadilan, tentu saja hasilnya nanti. Ada alkohol dalam darah gadis itu. Kata-kata pemabuk tidak bisa digunakan sebagai bukti. Lucunya, gadis itu tidak minum alkohol malam itu. Mobil para penjahat juga telah dibersihkan. Tidak tinggalkan bukti. Hal yang paling tidak terduga adalah 4 orang yang menyuap saksi. Saksi mengatakan, malam itu semua 4 orang meninggalkan pesta. Air mani di dalam tubuh gadis itu karena direndam dalam air kotor semalaman. Karena itu, tidak mungkin untuk menyelidiki. Buktinya, semua ditolak oleh pengacara. Sebaliknya, beritahu gadis itu untuk tidak menjaga dirinya sendiri. Hanya membuat mereka melakukan kejahatan. Pada akhirnya, 4 orang itu ditemukan tidak bersalah. Dibebaskan di pengadilan. Seluruh kasus ini, di bawah mulut pengacara, gadis ini ternyata bersalah. Ayah gadis itu sangat marah. Lari ke, memukul wajah muka penjahat. Tapi hakimnya, menghukum ayah karena penghinaan pengadilan. Jadi dia dibawa ke penjara. Sekarang putri, masih terbaring di ranjang rumah sakit. Suaminya dibawa pergi oleh polisi. Jelas keluarga dia adalah korbannya. Tapi diperlakukan seperti orang yang bersalah. Ibu yang putus asa. Saat ini, dia memberitahu polisi. Di negara ini pemerkosaan juga bisa dinyatakan tidak bersalah. Orang yang diperkosa menjadi penjahat lagi. Putrinya ketika dia mendengar berita, pemerkosa tidak bersalah. Berbaring di kamar sambil berteriak-teriak. Dia ingin berteriak, dan tak berdaya di hatinya. Berteriak untuk ketidakadilan. Di India, jika seorang wanita mengalami hal ini, orang-orang di sekitar Anda akan merasa najis, malu dan bersalah. Orang dekat, kerabat juga meninggalkan keluarga mereka, bahkan berpikir buruk. Karena itu, korban seringkali memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Sedangkan pelanggar sebenarnya kembali ke sekolah. Ibu melihat putrinya. Dia tidak tahan, memutuskan untuk melakukannya dengan cara sendiri. Dapatkan keadilan untuk putrinya. Keesokan harinya, ibu mengemudikan mobil. Ikutinya 1 penjahat. Dia marah, menginjak gas dan bergegas ke depan. Tapi sebuah mobil besar tiba-tiba datang. Pada saat kelahiran dan kematian, ibu sangat ketakutan. Saat ini, dia sadar. Seharusnya tidak menyia-nyiakan hidupku. Dia akan menggunakan cara lain untuk membalas dendam. Sekarang detektif swasta juga sangat kesal dengan hal ini, sehingga memutuskan untuk membantu ibunya. Berkat detektif, ibu menemukan alamat dari 4 penjahat, serta informasi dan preferensi pribadi mereka. Di malam hari, ibu memakai gaun merah. Pergi ke bar, penjaga keamanan sering datang. Pancing dia ke dalam mobil. Tunggu hari berikutnya, penjaga keamanan bangun. Samar-samar kembali ke rumahnya. Dan saat pergi ke kamar toilet, sejak kapan dia membuka resleting celananya? Burungnya sudah hilang kekek. Dalam sekejap,
Penjaga itu berteriak kesakitan. Jatuh kena kepala. Bagian kepala jatuh dan kena kran. Mati di tempat. Putri setelah mengetahui berita itu, akhirnya juga membuka tirai dan melihat ke bawah. Biarkan sedikit terang merayap ke dalam ruangan. Target balas dendam kedua adalah sepupu dari teman sekelas anak perempuan. Dia akan latihan setiap hari untuk melindungi badan. Biasanya dia minum banyak nutrisi. Ibunya adalah seorang guru biologi. Dia tahu bahwa biji apel mengandung sedikit racun. Jadi dia menyelinap ke rumah sepupunya. Masukkan bubuk biji apel yang sudah dihaluskan ke dalam botol air sepupu. Dia tidak tahu apa. Tangan terus gemetar. Pada saat orang mengetahuinya, mulutnya berbusa dan terbaring tak sadarkan diri. Dokter bilang dia diracuni. Untungnya, dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Jadi dia menyelamatkan nyawanya. Tapi berubah menjadi tumbuhan, terbaring di tempat tidur. Polisi pun mulai melakukan penyidikan. Orang yang paling dekat dengannya adalah adiknya. Di rumah adiknya, menemukan sejumlah besar apel di tempat sampah. Alat pengupas juga telah ditemukan. Di layar komputer, ditemukan sebuah website yang membahas tentang cara mengekstrak cyanua dari kulit apel. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi tidak melihat-lihat, buru-buru menyimpulkan, pelaku adalah adik laki-laki. Tentu saja, pelaku sebenarnya dari segalanya. Itu ibu gadis itu. Tapi saat polisi hendak pergi, tiba-tiba terlihat di atas meja, ada sepasang kacamata merah muda. Gadis itu diperkosa oleh 4 pria. Karena sangat marah, ibu memutuskan untuk membalas dendam. Dia pergi ke rumah sakit untuk menemui penjahat itu. Saat ini, racun telah mengubah organ dalam, buat dia berbaring di tempat tidur. Ibunya membungkuk dan berkata padanya, "Bukan kau bilang ingin panggil ibunya datang kan? Yalah, sekarang ibunya ada di sini." Pria itu begitu bersemangat hingga akhirnya meninggal. Putrinya mendengar bahwa dia sudah mati, senyum di wajahnya. Tentu saja dia berpikir bahwa semuanya dilakukan oleh ayahnya. 2 kasus terjadi, semua terkait dengan pemerkosaan. Meski tidak ada bukti konkret, buktikan siapa pembunuhnya. Tapi polisi juga bukan orang bodoh. Polisi datang untuk mencari ibunya, mengatakan bahwa kasus putrinya membutuhkan tanda tangannya. Ibunya mulai mencari kacamata di tasnya. Pada saat ini, polisi mengeluarkan kacamata yang ditemukan di rumah sepupu tempo hari. Ibu yang terkejut, apa yang harus lakukan? Bukti yang memberatkan ada di depan mata. Tapi sedetik kemudian, dia mengeluarkan kacamata. Ternyata dia memiliki kacamata yang sama. Sekarang sampai yang terakhir. Polisi niat baik mengingatkan, orang ini memiliki catatan kriminal. Jangan melakukan apapun padanya. Terus berbicara, jika seseorang melakukan suatu pekerjaan, tapi itu pekerjaanku, tentu saja saya akan marah. Dan dia memberitahu penjahat keempat sebelum dia meninggal. Ibu-ibu. Apa yang kamu katakan? Dalam sekejap, dia mengerti. 2 kata ibu-ibu. Itu ibu, gadis yang diperkosa. Dia tahu itu semua karena detektif ini mengikuti mereka. Jadi berikan detektif itu permen tembaga. Saat polisi memeriksa jenazah, ketahuan bahwa saat berada di ruangan gelap ini, detektif tersebut masih memakai kacamata hitam. Merasa sedikit salah. Benar saja, ada kamera di kacamata detektif itu. Di dalam direkam semua, tempat kejadian perkara pembunuhan. Dia sekarang telah datang ke rumah gadis itu. Bunuh suaminya. Ibu melawan dia untuk memberi putrinya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi ibunya lemah. Bagaimana dia bisa melawannya? Ini adalah penjahat yang sangat jahat. Dia menggunakan kantong plastik, diikat ke kepala ibu. Sang ibu bergulat sebentar, lalu berhentilah bernapas. Dia akan pergi mencari gadis itu. Saat ini ibu sudah bangun. Ternyata dia memalsukan kematiannya. Dia belum menemukan putrinya. Penjahat itu muncul, mengangkat senjatanya dan bersiap untuk menembak ibunya. Di saat bahaya, sebuah tembakan terdengar, mengenai lengannya. Polisi yang datang tepat waktu. Ibu segera mengambil pistolnya. Bersama dengan polisi menargetkan penjahat. Ini musuh, dia yang terakhir. Tetapi polisi menyarankan ibunya untuk meletakkan pistolnya. Jika dia membunuhnya, dia akan menjadi penjahat. Penjahat akan dihukum oleh hukum. Suasana hati ibu gelisah. Dia masih memiliki pistolnya. Polisi terus berkata, jika membunuh seseorang, akan masuk penjara. Pikirkan putrinya, yang dia cintai. Saat dia mengatakan ini, dia meletakkan tangannya di atas pistol ibunya. Saat ini, penjahat itu menunjukkan senyuman. Ibu menangis dengan keras. Ini masih akan terjadi. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah kata-kata tulus dari seorang ibu. Tiba-tiba polisi itu meletakkan senjata yang dimiliki polisi di tangan ibunya. Katakan padanya, jika kamu membunuhnya, gunakan senjataku. Tentu saja, jika membunuhnya dengan senjata polisi, dia hanya perlu menulis laporannya. Itu karena saat melawan penjahat secara tidak sengaja menarik pelatuknya. Ibu ambil pistolnya. Penjahat itu berlutut dan memohon. Dia memberitahu polisi, dialah yang membunuh penjaga itu. Bunuh seluruh sepupu, lalu salahkan adiknya. Polisi mendengar semuanya, tapi saat ini, keseimbangan keadilan di hatinya ada di pihak ibunya. Karena dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana hukum memperlakukan keluarga mereka dengan tidak adil. Polisi memberitahu ibunya, jika tidak ada orang di sekitar,
Tarik pelatuknya. Gadis di belakang pohon. Dengarkan seluruh percakapan antara ibu dan polisi. Dia akhirnya tahu siapa pahlawan di hatinya. Bukan ayahnya, tapi ibunya. Gadis itu berjalan dan memanggil ibunya. Dengarkan suara putrinya. Ibu tidak lagi ragu-ragu, mulai menembak. Penjahat terakhir sudah mati. Ternyata, dia hanyalah ibu tiri gadis itu. Tapi sudah menganggap gadis itu sebagai anak kandung. Tapi putrinya belum pernah panggil kata ibunya sebelumnya. Sekarang, panggilannya telah membuatnya sangat tersentuh. Dua orang berpelukan dan menangis. Ini adalah film India yang diadaptasi dari kisah nyata. Ibu Pembalasan. Film dari sudut pandang seorang ibu dan seorang wanita. Mencela orang dan hukum India. Wanita selalu harus menerima rasa sakit hati. Dan yang membunuh mereka bukanlah kejahatan. Itu adalah gagasan India untuk menghormati pria dan tidak menghormati wanita. Jika masih menolak untuk berubah, maka tidak ada yang akan berubah. Film ini dengan sempurna menggambarkan tema ini. Tempat keadilan tidak ada lagi. Tapi masih punya ibu. Baiklah, hari ini sampai sini saja. Ini aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.